Salam sejahtera bagi kita semua, serta Miss Asmiati Malik sebagai dosen mata kuliah Global Political Economy Universitas Bakri. Kami akan mempresentasikan analisis terhadap studi kasus serta teori terkait yang sudah kami rancang, yang berjudul Pemulihan Ekonomi Global sebagai Dampak dari Pandemi COVID-19 oleh G20. Di sini ada saya, Rindia Wijayanti, lalu Nurul Hasanah, Rachel Wardatu Aini, dan Raihana Ataya. Next. Apa itu G20? Group of 20 atau G20 ini dibentuk pada 26 September 1999 sebagai forum internasional yang berfokus pada bidang ekonomi serta keuangan global. G20 ini terdiri dari negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Adapun negara-negara yang tergabung dalam G20 adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika, dan Uni Eropa. Next. Tujuan G20. Yang pertama adalah memastikan utang negara berkelanjutan. Dan yang kedua ada menjaga stabilitas keuangan global. Ketiga ada meningkatkan kualitas negara, berkembang agar menjadi mitra dagang yang setara. Dan terakhir ada memberikan bantuan ekonomi kepada berbagai sektor. Kenapa topik ini penting untuk dibahas? Yang pertama ada topik mengenai peran G20 dalam memulihkan perekonomian global akibat pandemi COVID-19 ini menjadi penting untuk dibahas. Dikarenakan G20 memiliki peran yang berpengaruh besar terhadap dunia. Pada bulan Maret tahun 2020, dunia dihadapkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini atau pandemi global, yang dimana banyak negara mengalami guncangan di segala sektor aktivitas perekonomian, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap perdagangan global, ekspor komoditas, dan pariwisata. Dan yang kedua ada sebagaimana anggota G20 terdiri negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Sehingga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi negara-negara G20 dapat berdampak pada stabilitas perekonomian dunia lewat jaringan kerjasama global. Dalam KTT G20 yang dipimpin oleh Arab Saudi pada tanggal 21 dan 22 November 2001 juga membahas tentang relaksasi utang bagi negara-negara miskin untuk melakukan program DSSI atau Debt Service Supervision Initiative. Inisiatif ini didukung dan disepakati oleh lembaga-lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Hasanah. Selanjutnya, memasuki ke dalam situasi ekonomi global. Dalam Global Economy Prospect pada Oktober 2020, sudah diperkirakan bahwa World Bank dalam penyusunan ekonomi akibat COVID-19 pada Oktober 2020 akan mencapai minus 4,4%. Pertumbuhan global diproyeksi pada Juni 2020 yakni sebesar minus 4,9%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang sebelumnya pada Juni 2020 sebesar 5,4%. Kemudian pada Oktober 2020 sebesar 5,2%. Pandemi COVID-19 mempengaruhi kontraksi ekonomi yang akan semakin parah. Pada negara yang berada di wilayah Eropa, diproyeksi tumbuh mencapai 3,4% hingga 5,6%. Sementara Inggris lebih tinggi yaitu sebesar 5% sampai 9%. Berdasarkan International Monetary Fund (IMF) dalam World Economy Outlook edisi Oktober 2020, pertumbuhan ekonomi pada negara maju mencapai minus 5,8%, yang kemudian diperkirakan akan terjadi perbaikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,9%. Dan pada tahun 2020, negara berkembang terkecuali Cina diperkirakan akan tumbuh minus mencapai 5,7%, namun mengalami pemulihan menjadi 5% pada tahun 2021. Next, peran G20 terhadap pemulihan ekonomi global. Pertama, pernyataan resmi bahwa G20 akan mendukung penanganan pandemi COVID-19 secara global dalam bidang ekonomi serta keuangan lewat kebijakan fiskal dan moneter terhadap yang ditetapkan pada Maret 2020. Kedua, di bulan yang sama, Sherpa
G20 menyampaikan bahwa G20 akan bekerja sama dengan WHO dalam pengembangan vaksin, sistem peringatan diri, serta pemberian perawatan. Ketiga, pemberian dana sebesar 5 triliun US dollar terhadap ekonomi global oleh negara-negara anggota G20. Keempat, menjaga rantai pasokan global dan investasi lewat perdagangan, bahan pangan, serta alat-alat medis. Yang kelima, G20 bekerja sama dengan WHO memprioritaskan alokasi dana sebesar 1 triliun US dollar kepada negara-negara berkembang. Next, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral mengumumkan bahwa G20 sebagai upaya pemulihan ekonomi global akibat dari pandemi COVID-19 merilis 33 komitmen yang wajib dipenuhi oleh G20. Sedangkan komitmen prioritas dan terbanyak ada pada sektor regulasi keuangan. Yang terakhir, G20 mengalokasikan dana untuk mendukung sektor bisnis, ekonomi rumah tangga, subsidi terhadap perusahaan, untuk mempertahankan karyawannya, memberikan tunjangan kepada pengangguran, bantuan terhadap UMKM, hingga memberikan berbagai akses kemudahan bagi negara-negara yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rachel. Kemudian teori yang terkait yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berpendapat bahwa nilai dan norma merupakan identitas yang mendasari terbentuknya kepentingan seorang aktor. Menurut O'Brien dan Williams, secara ontologi, teori konstruktivisme menggunakan pendekatan ide, identitas, kepentingan, serta institusi sebagai faktor yang membentuk seorang aktor. Secara epistemologi, teori konstruktivisme melakukan pendekatan dengan mengetahui ide serta identitas yang dimiliki seorang aktor sebagai langkah untuk memahami motivasi yang mendasari tindakan aktor tersebut. Next, kekurangan teori dari konstruktivisme. Adanya ide, nilai, norma, serta identitas aktor yang menjadi dasar konstruktivisme menyebabkan hubungan antar aktor yang bersifat dinamis dan tidak objektif. Dinamika yang terjadi dalam hubungan antar aktor ini dapat membawa pengaruh negatif maupun positif. Hal ini dikarenakan ide, nilai, norma, serta identitas yang dimiliki aktor sangat mempengaruhi tindakan aktor tersebut dalam menjalin hubungan atau kerjasama dengan aktor lain. Hingga pada akhirnya, seorang aktor cenderung akan bekerja sama dengan aktor lain yang memiliki perspektif serta identitas serupa dan hubungan yang mereka jalin didasari oleh kontrak sosial atau social contract. Dampak dari kontrak sosial inilah yang menyebabkan hubungan antar aktor bersifat dinamis karena apabila sudah tidak adanya kesepakatan antara kedua aktor untuk bekerja sama atau mengakui suatu perjanjian dengan didasari oleh pemikiran yang sama, maka kontrak sosial dianggap sudah tidak ada lagi. Perbedaan pandangan antar aktor dapat mempengaruhi setiap kesepakatan serta kebijakan yang dibuat. Karena banyaknya perbedaan keragaman rasionalitas antar aktor menyelesaikan terhadap pengambilan kebijakan yang akan memakan waktu cukup lama. Next akan dilanjutkan oleh Raihana. Lalu ada kaitan antara studi kasus dengan teori yang diangkat. Teori konstruktivisme pada intinya fokus dalam melihat nilai, norma, ide, serta identitas yang dimiliki seorang aktor untuk memahami motivasi yang mendasari tindakan aktor tersebut. Sehingga untuk memahami kenapa G20 mengambil bagian dalam rangka pemulihan ekonomi dunia yang sempat menurun akibat pandemi COVID-19, dapat dilihat berdasarkan ide yang dimiliki negara-negara G20 sebagai seorang aktor. Dapat disimpulkan bahwa, pertama, anggota G20 merupakan negara-negara terkaya yang memiliki dampak terhadap stabilitas ekonomi dunia. Yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa stabilitas ekonomi domestik negara anggota G20 akan berdampak pula pada stabilitas ekonomi dunia. Dan yang kedua adalah negara-negara anggota G20 juga menjadi korban dalam kerusakan multidimensional yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Akibat hal ini, negara-negara anggota G20 berusaha memberikan bantuan dan bekerja sama dengan negara serta institusi lain
untuk menggerakkan roda perekonomian agar kembali seperti sedia kala. Lalu kesimpulan yang dapat diambil adalah terjadinya COVID-19 menyebabkan dampak multidimensional yang telah menyatukan seluruh negara di dunia untuk bekerja sama dalam penanganannya. Berkaitan dengan teori konstruktivisme yang fokus dalam melihat ide serta identitas aktor untuk menganalisa motivasi di balik tindakan aktor tersebut, tindakan G20 yang mengambil peran dalam pemulihan ekonomi global dapat dilihat dari identitas negara-negara anggota G20 itu sendiri. Status negara-negara tersebut sebagai negara terkaya tentunya memiliki implikasi terhadap stabilitas ekonomi global lewat jaringan kerjasama globalnya. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara G20 juga merupakan korban yang terdampak dari pandemi COVID-19, sehingga mereka harus segera menggerakkan roda perekonomian dunia agar dapat berjalan seperti semula. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.